Oke Bang, gimana nih menanggapi terkait kasus Sahara dan Pak Yaimin ini kan semakin terus bergulir ya Bang. Terbaru Pak Yaimin sendiri diperiksa nih Bang, sebagai pelapor dari atas kasus sebelumnya ngelaporin Sahara, dugaan pencemaran nama baik dan undang-undang ITE juga Bang. Menurut Abang mungkin melihat ini kasus ini sudah berjalan ke tahap pemeriksaan, melihatnya seperti apa Bang? Ya ini kan lapor melapor dan setiap laporan selalu ada dasar, ada bukti kan, makanya laporannya diterima. Demikian juga si baik si Yaimim maupun si Sarah, mereka dua-duanya punya dasar. Tinggal apakah mereka berdua ini kemudian melaporkan kepentingannya adalah supaya mendapatkan hak-hak pidana atau tidak gitu. Kalau kepentingannya untuk mendapatkan hak-hak mereka secara pidana, tentunya mereka laporkan aja masing-masing, sehingga yang pelapor mengharapkan terlapor kemudian dihukum gitu. Jadi dua-duanya mengharapkan laporannya berjalan dan terlapor dihukum gitu. Nah kalau udah begitu ya, kalau dua-duanya ternyata memang terbukti bersalah dalam konteks laporan pidana masing-masing gitu, jadi ya konteks laporan pidana masing-masing ini si Yaimim melaporkan si Sarah, ternyata Sarah bersalah gitu. Kemudian Sarah melaporkan Yaimim, ternyata ya, Yaimim kan bersalah. Itu berarti kan semuanya diproses hukum, baik Sahara maupun Yaimim. Nah ini, Kalau dua-duanya diproses hukum, ya masuklah, dua-duanya bisa dihukum dan bisa jadi dua-duanya dipenjara gitu, karena hukuman pidana kan penjara. Jadi kalau dua-duanya di penjara, berlaku kasus kayak Dewi Persik dengan Jupe, saling melapor dan dua-duanya adalah kemudian terlapor dan akhirnya dua-duanya di penjara, masing-masing dengan perkaranya masing-masing. Jadi itu. Nah tapi kalau mau selesai, ya berdamai aja buru-buru sebelum ini cabut laporan masing-masing kan, itu harapannya kita kalau melihat ini secara bijaknya ya. Tapi Bang, dari pihak Sahara sendiri kan terbaru melaporkan Pak Yaimim ini atas dugaan pelecehan. Katanya dugaan pelecehan ini verbal Bang. Nah itu menurut Abang gimana nih? Dari Abang menyarankan untuk segera selesai, tapi ternyata Sahara ini melaporkan Pak Yaimim lagi yang sempat kita bahas itu Bang. Akhirnya melaporkan. Iya, pelecehan verbal ini pembuktian setengah mati, kecuali ada rekamannya kan. Jadi dari maksud pelecehan verbal ini mungkin hina-hina secara SMS atau WA gitu kan, secara seksual kan, atau kemudian merayu-rayu secara seksual via chattingan kan gitu. Tapi kalau via verbal, via kata-kata, kemudian tidak ada rekamannya, kemudian tidak tercetak dalam suatu transkrip, ya susah pembuktiannya begitu. Makanya seperti apa sih pelecehan verbal ini, harus diketahui dulu mana yang masuk unsur pelecehan verbal, mana yang tidak. Karena ketika kita bicara verbal, berarti kita bicara kata-kata dan kalimat. Kita bicara kata-kata dan kalimat kan tentu ada saksi ahli bahasa yang akan menilai apakah ini termasuk kategori pelecehan apa tidak gitu. Jadi ini masih panjang gitu. Jadi makanya kenapa KMM juga, saya nggak apa-apa dilaporin masalah pelecehan, orang saya nggak melakukan apa-apa kok kan begitu kan. Itu yang disampaikan oleh KMM. Nah mungkin kemudian KMM punya pertahanan hukum yang kuat sehingga dia berani menyatakan demikian kan. Nah, kita tinggal lihat siapa yang kemudian akan dihukum duluan, atau satu dihukum satu enggak, karena ternyata satu tidak memenuhi unsur, satu memenuhi unsur kan begitu. Ini yang namanya tarung antar, ya duel lah jadinya kan, duel antara satu orang dengan orang lain. Terus kemudian ya nggak ada yang lerai, kemudian mereka juga nggak mau berdamai, jadi tarung sampai selesai kan, bisa dua-duanya kena, bisa salah satu kena. Pertama kan terkait harga diri, kita anggaplah mereka nggak haus publikasi kan, sehingga ini terkait dengan harga diri mereka masing-masing, gengsi namanya kalau harga diri. Jadi karena gengsi nih gitu, padahal kalau bisa mengatasi gengsi dan kemudian kita bisa memanipulasi harga diri, ya kemudian ini akan baik-baik aja. Artinya terjadi mereka berdamai, bersilaturahmi kembali, udah selesai perkara. Tapi kalau udah masalah gengsi dan mereka kemudian gengsinya kuat, ya ini yang terjadi. Dan ini panjang, ketika ini panjang, proses hukum berjalan. Ketika proses hukum berjalan, resikonya kan dua-duanya yang nanggung. Gitu, Lanjut Bang. Berarti ada saran yang tepat menurut Abang, selain mungkin akhirnya kasus ini berjalan, apakah memang sebaiknya damai sajalah gitu? Ya sebaiknya ya berdamai aja lah, kan kasusnya juga nggak berat-berat amat ini kan, bukan kasus pembunuhan, bukan kasus
pencurian dengan kekerasan, bukan kasus penganiayaan berat kan begitu. Ya udah berdamai aja, ini kan cuma kasus cemaran-cemaran nama baik yang sering kali terjadi. Berarti Tapi kasus yang kemudian tidak begitu mencelakakan seseorang atau begitu membuat orang sangat terluka secara fisik yang mengakibatkan cacat atau menyebabkan kematian atau mengakibatkan kehilangan barang harta benda kan, gitu. Jadi ini kan kasus cuman bahasanya kehilangan harga diri lah, kehilangan harga diri karena dicemarkan secara nama baik, itu aja kan, gitu. Jadi ya kan lukanya cuma luka perasaan doang. Padahal kita di dunia ini banyak sekali perasaan-perasaan terluka kan, sama aja begitu. Nah cuman kalau menggunakan perangkat hukum ya memang akhirnya jadi memberatkan aparat penegak hukum juga. Kasus begini mereka harus tanganin kan, begitu. Makanya baiknya ya, mereka berdamai berdua sebelum akhirnya hakim menganggap dua-duanya keras kepala. Nah, nanti ketika dua-duanya di sidang, hakim akan memutuskan di penjara masing-masing, bisa begitu.